Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Sehat ya? Anak-anak sekalian, kita hari ini akan masuk pelajaran kita matematika yang kemarin sudah Miss bagikan ya. Kemarin sudah dicatat, hari ini Miss hanya menjelaskan ulang. Nanti setelah penjelasan ini kita akan ada penugasan di kelas kita ya. Nah, setelah mendengarkan penjelasan ini, nanti anak-anak kerjakan penugasan. Tapi sebelum ini jangan lupa, hari ini kita ibadah dan isi absen tetap ya, jangan lupa ya. Oke, baik anak-anak, hari ini kita masuk pelajaran kita tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3 menyayangi tumbuhan dengan materi garis bilangan. Kemarin sudah ya garis bilangan ya, tapi hari ini Miss jelaskan ulang supaya anak-anak lebih paham ya. Menentukan posisi bilangan caca pada garis bilangan. Garis bilangan itu artinya adalah sebuah garis yang memuat bilangan-bilangan secara berurutan dengan jarak antar bilangan sama. Garis bilangan artinya sebuah garis yang memuat bilangan-bilangan secara berurutan dengan jarak antar bilangan yang sama. Yuk amati bersama garis bilangan di bawah ini. Coba lihat. Ini dia contoh garis bilangannya ya. Nah, dibuat dari 0 sampai 10. Garis bilangan dimulai dari angka 0. Setelah angka 0 secara berurutan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Seperti contoh ini ya. Jadi ini contoh garis bilangan. Oke. Coba kita lihat kembali. Perhatikan contoh garis bilangan dari 0 sampai 10 berikut. Nih, coba. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bilangan 5 berada di sebelah kanan. Bilangan 5 berada di sebelah kanan, bilangan 4, dan di sebelah kiri bilangan 6. Artinya ini ya, bilangan 5 ini di sebelah kirinya 4 ini, di sebelah kanannya 6. Nah, jadi dapat ditulis 5 itu lebih besar dari 4 dan 5 itu sama dengan lebih kecil dari 6. Nah, kalau dibuat dengan perbandingan bilangan ya, ini ya, dibuat dengan perbandingan bilangan. Jadi dia berada di antara 4 dan 5, maka dapat ditulis perbandingannya 5 itu lebih besar dari 4 dan 5 itu lebih kecil dari 6. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin ke kanan nilai bilangannya semakin besar dan semakin ke kiri nilai bilangannya semakin kecil. Nah, tulislah angka yang seharusnya menempati huruf pada garis bilangan di bawah ini. Ini gampang ya, dari kemarin anak-anak pasti udah tulis ya. Jadi ini ditulis 0, S, 2, I, 4R, 6, 7I, G, E9, H. Nah, maka huruf S itu diisi angka berapa? Angka 1. Kemudian huruf I diisi angka 3. R setelah 4 adalah angka 5. Sedangkan I itu setelah 7 adalah angka 8. Dan angka H diisi dengan angka 10 ya, setelah 9 kan angka 10. Jangan lupa tadi garis bilangan ini menunjukkan kalau ditunjuk semakin ke kanan, lihat ya garis sebelah kananmu kalau kamu lagi nonton video ini, semakin dia ke kanan nilainya semakin besar, semakin dia ke kiri nilainya semakin kecil. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut. Nih, menghitung hasil penjumlahan menggunakan garis bilangan. Garis bilangan juga dapat digunakan untuk menggambarkan penjumlahan bilangan caca serta menghitung hasilnya. Perhatikan contoh berikut.
Nih, coba. 6 ditambah 5 sama dengan, kita lihat penyelesaiannya di garis bilangan. Kita buat dimulai dari 0. Jangan lupa hitung selalu dimulai dari 0. Hitung ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, garis pertama itu sampai angka 6. Ditambah, karena dia ditambah, maka dia maju ya, maju ataupun bertambah. Nah, setelah itu tambahkan 5 satuan ke kanan. Dari 6 tadi, tambahkan 5. Setelah 6, itu 1 dari 6 ini ya, kita hitung 1 sampai 5 karena ditambah 5 di sini. Dari 6 ke 7. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, garis kedua ini buat di sini sampai 5. Nah, setelah itu kan ini dijumlahkan semua. Maka hasilnya kita buat dari mulai 0 sampai ke angka 11. Itulah hasilnya. Maka 6 ditambah 5 itu sama dengan 11. Nah, itu contoh garis bilangannya. Ini dalam penjumlahannya. Nah, anak paham nggak ya? Nah, tetap dihitung mulai dari 0. Setelah itu, kalau dia dijumlahkan, dimulai dia dari angka yang berikutnya. Tetap hitungannya 1, 2, sampai ke 5 ini. Ya. Oke, kita lanjut. Nih, coba. Ini udah dikerjakan ya kemarin ya. Paham ya anak-anaknya? Ya, kalau belum paham bisa berlatih terus sampai nanti paham. Nanti pun di penugasan Miss akan lihat apakah kamu sudah paham atau belum ya. Coba kamu berusaha mengerjakan sendiri tanpa bantuan mama ya. Nah, ini kita belajar seperti di sekolah ya anak-anak ya. Jadi jangan main-main karena di rumah ya, atau karena sama mama terus kamu minta pula mama yang menulis. Nggak boleh ya. Oke. Ingat nanti catatan di akhir akan Miss cek catatanmu itu apakah kamu yang menulis atau enggak, itu Miss tahu. Nanti ada nilai tambahan dari situ ya. Nilai kerapian, kelengkapan, jadi jangan main-main, itu dilewat-lewatkan aja semua. Ini semua jelas nanti di sini di kelas kita ini ya. Jadi kalau belum lengkap bisa kamu lengkapi karena ini ada semua di kelas kita ini, nggak boleh hilang ya. Oke, ini selesaikanlah penjumlahan di bawah ini menggunakan garis bilangan. Ini 5 ya, tambah 2. Nah, 5 kita hitung dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Garis pertama kamu buat sampai 5 ya. Kemudian tambahkan 2, itu dimulai dari angka 5. Tambahkan 2 dimulai dari angka 5. 1, 2, berarti dia terakhir di angka 7. Nah, setelah itu jumlahkan semua dari 0 tadi sampai ke 7. Maka diketahui 5 ditambah 2 itu adalah 7. Ini anak-anak harus memahami berdasarkan garis bilangan ini ya. Jangan gampang pakai jari, bukan. Kamu harus paham menggunakan garis bilangan. Oke, kita lanjut yang nomor 2. 3 ditambah 8. Tetap seperti tadi, mulai dari 0, tambahkan ke depan, hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ke kanan ya, oke. Garis pertama itu di angka ketiga. Kemudian tambahkan 8 dari mulai angka 3 ya. Dari angka 3 kita hitung ke depan, ke kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, garis kedua berada di angka 11 ya. Nah, setelah itu kita tarik keseluruhan garis panjangnya dari 0 sampai ke 11 yang menunjukkan hasil penjumlahan dari 3 tambah 8. Maka 3 tambah 8 berdasarkan garis bilangan ini adalah 11. Oke, paham anak-anak? Paham ya? Oke, kita lanjut yang nomor 3. Nomor 3. 4 ditambah 4. Hitung sama seperti tadi, tetap ingat jangan lupa mulai dari 0. Hitung mulai dari 0, maksudnya dimulai. Terus setelah itu langkahkan kakinya ke angka 1. 1, 2, 3, 4. Nah, stop di angka 4 yang pertama, garis bilangannya.
Kemudian tambahkan lagi ke kanan 4 langkah lagi dimulai dari angka 4. Untuk menjumlahkannya dimulai dari angka setelahnya ya, jangan diulang dari 0 lagi. Nanti nggak bertambah-tambah dia langkahnya. Nah, dari 4 kita hitung lagi 4 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4. Jadi dia garis kedua berada di angka 8. Nah, setelah itu kita tarik garis dari 0 sampai ke 8 ini yang menunjukkan hasil penjumlahan dari 4 ditambah 4 sama dengan 8. Jadi yang kita lihat nanti di sini bukan hasil terakhirnya, tapi bagaimana kamu menunjukkan ini di garis bilangan ya. Karena materi kita adalah tentang garis bilangan, jadi yang harus kamu pahami adalah garis bilangan ini. Di mana kamu menjumlahkan suatu bilangan berdasarkan garis bilangan. Itu yang harus kamu pahami ya. Jangan kamu nanti fokus pada hasilnya. Oh ya 8 langsung. Enggak. Kita akan lihat langkah-langkah yang kamu tuliskan. Kemudian kita lanjut nomor 6. Nomor 4. Nomor 4 adalah 6 ditambah 3 sama dengan berapa? Kita mulai tetap seperti tadi dari 0. Langkahkan kakinya ke kanan sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau kemarin kamu sudah kerjakan bisa dicek ya. Benar nggak udahannya? Nah, kita garis pertamanya ada di angka 6. Setelah itu, jangan lupa langkahkan lagi 3 ke kanan karena ini dijumlahkan ya. Dari 6. 1, 2, 3. Nah, berakhir di angka 9. Jadi garis keduanya itu ada di angka 9. Tapi dimulai dari angka 6 ya, jangan mulai dari 0 lagi nanti. Tapi untuk penjumlahan keseluruhannya mulai lagi dari 0. 0 sampai 9 ya. Maka hasilnya adalah 6 ditambah 3 adalah 9. Oke, kita lanjut nomor 5. 3 ditambah 9 tetap dimulai dari 0. 1, 2, 3. Oke, garis pertama di angka 3. Tambahkan 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Garis kedua ada di angka 12. Jadi kamu tulis dari 0 ke 3 garis pertama. Kemudian dari 3 ke 12 garis kedua. Garis ketiganya hasilnya dari 0 sampai ke 12 itu adalah hasilnya ya. Maka 3 tambah 9 itu sama dengan 12. Sudah paham ya anak-anak ya? Cek kemarin yang dikerjakannya, mungkin diajari sama mama, kamu cek dan kamu pahami nanti atau untuk penugasan nanti. Miss harap kamu coba kerjakan sendiri ya, jangan lagi mengharapkan mama terus. Setelah kamu mendengarkan penjelasan ini ya, dengarkan semua ini, jangan dilewat-lewatkan aja ya. Oke. Nah, sekian pelajaran kita anak-anak. Miss harap semuanya ngerti ya. Dan ingat, Miss pesankan, kamu yang belajar bukan orang tuamu ya. Jadi tolong kamu belajar seperti yang di sekolah walaupun kita lewat jarak jauh dan kamu dipandu oleh orang tuamu. Jadi jangan main-main atau bermanja-manja sama orang tua ya. Oke. Sekian pelajaran kita, tetap semangat. Nanti setelah ini kita akan lanjut pelajaran bahasa Indonesia ya. Jangan lupa kerjakan tugas dan kirimkan jawabannya nanti di penugasan. Terima kasih, sampai ketemu di pelajaran bahasa Indonesia. Shalom, Tuhan memberkati.